Nah, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Anggun Fitriana yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf, ini dengan Ibu siapa nggih? Saya Ibu K Bu Bidan. Terus si ganteng ini namanya? Ini adik D Bu Bidan. Oke, deh. Nah, punten Bu, di sini saya akan melakukan deteksi dini masalah mental dan emosional pada balita dengan menggunakan kuesioner KNME. Tadi di depan sudah diperiksa atas nama anak D, umurnya 48 bulan. Dari hasil pemeriksaannya bagus Bu, suhu, pernapasan, nadi normal semua, tidak ada yang tidak normal. Untuk deteksi dini ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kemudian nanti Ibu menjawab. Nanti saya akan mengevaluasi di akhir atas jawaban Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu. Iya Bu Bidan. Mohon maaf, apakah anak Ibu ini sering marah-marah tanpa alasan yang jelas nih? Iya Bu Bidan. Akhir-akhir ini kadang itu tuh suka marah-marah Bu Bidan. Berarti sering marah-marah tanpa alasan yang jelas nih? Iya Bu Bidan. Terus pertanyaan yang kedua, apabila bermain mau apa tidak bermain dengan temannya? Mau Bu Bidan. Oke. Terus yang ketiga, pada saat bermain apakah sering membuat kegaduhan? Misalnya seperti sering musuh sama temannya gitu? Tidak Bu Bidan. Tidak. Yang keempat, apabila di tempat atau suasana baru, apakah si adik ini sering takut atau wajahnya terlihat cemas? Tidak. Terus apabila mengajari bernyanyi atau berhitung, itu kira-kira si adik bisa konsentrasi enggak? Bisa. Bisa. Bu Bidan. Berarti dengan jenengan mengajari nyanyi atau berhitung, berarti adik bisa konsentrasi Iya, bisa menirukan Bu Bidan. Oke, siap. Berarti habis jenengan memberikan contoh, berarti adik terus bisa menirukan, bisa bernyanyi atau berhitung bisa ya. Bisa. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya semisal bermain dengan temannya atau kakaknya terlihat bengong atau bingung mau bermain atau tidak, seperti itu enggak? Tidak Bu Bidan. Berarti sudah mau bermain sama Mau. kakaknya ya. Terus ngapunten, pola tidur adik ini teratur enggak? Teratur Bu Bidan. Itu kalau siang juga tidur Bu Bidan. Oke, berarti siang tidur, malam enggak terlalu malam kan? Iya. Terus enggak sering main HP atau apa gitu? Tidak Bu Bidan. Oke, siap. Ya. Untuk pola makan adik sendiri teratur enggak? Teratur Bu Bidan. Teratur. Sehari berapa kali? Makanya sehari 3 kali Bu Bidan. Nanti biasanya tambah sama ngemil. Terus mau sayur sama buahnya? Mau Bu Bidan. Oke. Terus minum air putihnya gimana? Banyak enggak? Banyak Bu Bidan. Masih medot enggak adik? Kadang-kadang Bu Oke, Bidan. berarti banyak minum air putihnya ya daripada medotnya ya. Terus untuk yang selanjutnya, apakah anak ibu sering mengeluh pusing atau sakit perut untuk akhir-akhir ini? Tidak Bu Bidan. Terus misal bermain dengan temannya, wajahnya itu terlihat putus asa enggak? Tidak itu Bu Bidan. Berarti biasa cerah Iya. ceria gitu kan? Terus menurut jenengan akhir-akhir ini apakah ada perubahan sikap yang awalnya sopan santun, terus biasanya pulang peluk salam, terus tiba-tiba tidak melakukan semuanya, tidak? Tidak itu Bu Bidan.
kalau mau masuk rumah itu biasanya salam, itu juga salam berbeda. Berarti masih tetap salam ya. Iya. Oke, bentar ya. Saya lihat dulu, saya evaluasi dulu. Setelah saya evaluasi, sebenarnya untuk emosionalnya masih dalam kondisi normal, akan tetapi tadi terdapat masalah sedikit karena adik sering marah-marah sendiri tanpa sebab. Nah, di situ kita cari permasalahannya. Kenapa adik sering marah-marah tanpa sebab? Mungkin untuk mengatasi masalah tersebut, ibu bisa tahu dulu itu marah karena apa, terus di saat apa, apakah habis bermain pada sama teman-temannya, atau rebutan mainan, atau nanti tetap dicari dulu penyebabnya apa. Apabila anaknya sudah mulai tenang, bisa ditanya. Kita tanya pelan-pelan, kenapa tadi kok marah-marah gitu. Tapi janji tidak boleh posisi anak marah, jenengan ikut marah. Itu tidak boleh ya. Jadi nanti misalkan anak jenengan marah-marah tanpa sebab, kita gali dulu masalahnya apa, ditanya dengan sabar. Nanti kalau adik sudah leren, sudah tidak rewel, sudah tidak marah-marah, baru kita tanya pelan-pelan, adik tadi kenapa kok marah-marah? Seperti itu ya ibu. Jadi tidak boleh anak marah jenengan ikut marah, ya, itu tidak boleh. Terus apabila si anak itu marahnya itu sampai tingkatnya itu tinggi dan kadang melampiaskan kemarahannya dengan cara yang negatif, ya kita harus gimana caranya? Kita harus bisa mencegah. Kita dengan sabar, kita beri anaknya, kita rangkul anaknya. Kenapa kamu seperti itu? Itu deh Bu. Ya, beda. Nah, ini nanti kita jadwalkan lagi untuk kunjungan ulang itu 3 bulan. Jadi biar kita tahu untuk 3 bulan ke depan emosional adik itu sudah berubah belum. Apakah masih sering marah-marah tanpa sebab, apakah sudah berubah? Itu deh Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari tadi yang belum jelas atau gimana? Terima kasih. Mungkin itu pertemuan kita untuk hari ini ya Dek. Nanti 3 bulan lagi kita ketemu lagi. Bu Bidan mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Sehat terus ya. Terima kasih, Bu Bidan.